Selamat pagi teman-teman, selamat beraktivitas. Perkenalkan, saya Jernih Jaya Hareva, perwakilan dari kelompok 6. Di video kali ini saya akan menjelaskan apa itu jurnal penutup dan jurnal pembarik dari akuntansi. Berikut nama kelompok. Yang pertama, Jernih Jaya Hareva. Yang kedua, Windy Rianto. Yang ketiga, Yulia Rahel. Sebelum mulai pembahasan, jangan lupa like, share, and subscribe. Baik teman-teman, saya akan menjelaskan mengenai jurnal penutup. Dalam siklus akuntansi, bagian terakhir yang dilakukan adalah menyiapkan jurnal penutup. Jurnal penutup akan menjadi alat peninjau dalam kurung review. Akhir ketika perusahaan, khususnya perusahaan dagang, berada di akhir periode akuntansi. Jurnal penutup adalah jurnal entry khusus pelaporan laba, ditahan untuk memastikan saldo yang dilaporkan. Pada laporan laba, ditahan dan neraca sesuai dengan saldo akhir pada saldo laba dalam buku besar. Entry penutup juga mengatur saldo semua akan sementara dalam kurung pendapatan biaya. Divinde ke nol untuk periode berikutnya. Berikut ringkasan akun baru yang dimasukkan ke jurnal. Nama akun, pendapatan penjualan, tipe akun pendapatan. Diskon penjualan, tipe akun pendapatan. Retur penjualan, tipe akun pendapatan. HPP, tipe akun biaya. Biaya angkut, tipe akun biaya. Tidak seperti akun pendapatan penjualan yang memiliki posisi saldo normal di kredit. Akun diskon penjualan dan retur penjualan merupakan akun kontrak pendapatan yang mempunyai posisi saldo normal di debit. Berikut langkah-langkah menyusun jurnal penutup. Ada 4 langkah dasar dalam membuat jurnal penutup. Yang pertama, menutup akun pendapatan, mentransfer saldo kredit di akun pendapatan ke akun clearing yang disebut ringkasan pendapatan dalam kurung income summary. Yang kedua, menutup segala rekening biaya dan akun kontrak pendapatan, mentransfer saldo debit dalam pengeluaran dan akun kontrak pendapatan ke akun ringkasan pendapatan. Yang ketiga, menutup akun ringkasan pendapatan, mentransfer saldo akun ringkasan pendapatan ke akun laba ditahan. Dan yang terakhir, menutup akun divide, mentransfer saldo debit dari akun divide ke akun laba ditahan. Inilah gambaran contoh kasus alur pembuatan jurnal penutup pada perusahaan Maju Jaya Bersama dimulai dari neraca saldo yang sudah disesuaikan ini. Neraca saldo. Laba tahanan debit 27 juta rupiah. Divide debit 9 juta rupiah. Pendapatan penjual kredit 276 juta rupiah. Diskon penjualan debit 3 juta rupiah. Retur penjualan debit 2 juta rupiah. Pendapatan bunga kredit 160.000 rupiah. HPP debit 160 juta rupiah. Biaya operasional debit 40 juta rupiah. Sebagai informasi tambahan, saldo awal laba ditahan perusahaan Maju Jaya Bersama adalah 260 juta rupiah. Langkah pembuatan jurnal penutupnya. Yang pertama, tutup tipe akun penjualan yang mempunyai posisi saldo di kredit. Sesuai neraca, saldo di atas. Terdapat 2 akun yang berada di posisi kredit, yaitu pendapatan penjual dan pendapatan bunga. Kita dapat melihat di tabel berikut yang ada di bawah ya teman-teman. Pendapatan penjualan 276 juta rupiah. Pendapatan biaya 160 juta rupiah. Ringkasan pendapatan, total hasil pendapatan yaitu 436 juta rupiah. 2. Menutup akun biaya-biaya dan kontrak pendapatan akun yang akan ditutup oleh diskon penjualan, retur penjualan, biaya operasional, biaya administrasi, dan biaya bunga. Ringkasan pendapatan 115.060.000 rupiah. Diskon penjualan
3 juta rupiah, retur penjualan 2 juta rupiah, biaya operasional 40 juta rupiah, biaya administrasi 70 juta rupiah, biaya bunga 60.000 rupiah. 2. Menutup akun ringkasan pendapatan ke laba ditahan. Sebelumnya, akun ringkasan pendapatan pada posisi debit dari kredit harus disesuaikan. Nilai ini harus sama dengan nominan laba atau rugi beri pada laporan laba rugi. Perhatikan tabel di bawah. Ringkasan pendapatan dalam kurung 436 juta rupiah dikurang 115 juta 60 rupiah. Jadi laba yang ditahan yaitu sebesar 320.940 juta rupiah. 3. Menutup akun divide ke laba ditahan. Divide adalah penghasilan yang menjadi hak bagi investor sesuai kesepakatan. Maka itu harus dikurangkan dalam kurung didebitkan dari akun akuntansi laba ditahan. Setelah itu barulah laporan laba ditahan bisa dibuat seperti tabel berikut yang ada di bawah ini. Perusahaan Maju Jaya bersama laporan laba ditahan untuk akhir tahun 2018. Laba ditahan 1 Januari 2018 260 juta rupiah. Ditambah laba bersih 320.940 juta rupiah. Dikurangi divide 9 juta rupiah. Laba ditahan dalam kurung 31 Desember 2018 sebesar 571.940 juta rupiah. Dengan jurnal penutup, maka segala akan dikembalikan di posisi 0 sehingga siap untuk memulai pencatatan dan pelaporan perusahaan dagang untuk tahun berikutnya. Neraca saldo setelah penutup. Neraca saldo setelah penutupan merupakan daftar yang memuat saldo masing-masing akun real dalam kurung akun yang dilaporkan pada neraca. Akun-akun yang dicantumkan dalam neraca saldo setelah penutupan yaitu akun aktiva dalam kurung harta, kewajiban dan modal akhir pada suatu perusahaan atau organisasi ekonomi. Neraca saldo setelah penutupan berbeda dengan neraca saldo maupun neraca saldo setelah disesuaikan pada neraca saldo terkandung akun-akun real dalam kurung aktiva, kewajiban dan modal maupun akun-akun nominal dalam kurung penjualan atau pendapatan dan pembelian maupun beban serta freeze yang belum disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya sampai dengan akhir periode berjalan. Sedangkan neraca saldo setelah penutupan hanya berisi atau terkandung akun-akun real yang nilainya telah disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Jadi dalam neraca saldo setelah penutupan hanya menampilkan saldo-saldo dari akun aktiva perusahaan baik aktiva tetap maupun aktiva lancar, akun kewajiban atau utang-utang dan akun modal akhir perusahaan. Tujuan dari penyusunan neraca saldo setelah penutupan adalah untuk meyakinkan bahwa keseimbangan posisi keuangan tetap terjaga. Hal ini berguna untuk memulai siklus akuntansi pada periode akuntansi berikutnya. Penyusunan neraca saldo setelah penutupan ini dilakukan dengan memindahkan saldo total masing-masing akun yang terdapat pada buku besar akhir, yaitu buku besar setelah pemostingan jurnal penyusunan dan jurnal penutup ke dalam suatu daftar yang berisi kolom nomor akun, nama akun, dan saldo akun yang diposisikan ke dalam debit atau kredit. Jurnal pembalik perusahaan dagang. Setelah melakukan penutupan buku besar dan menyusun neraca saldo setelah penutupan buku pada awal tahun buku berikutnya dalam kurung, sebelum memulai dengan pencatatan transaksi pada tahun buku yang baru atau awal, kadang-kadang perusahaan perlu untuk melakukan penyesuaian kembali atas akun-akun yang telah dibuat jurnal penyesuaian. Jurnal yang dibuat untuk melakukan hal ini disebut jurnal pembalik. Jurnal pembalik adalah ayat jurnal yang dibuat pada awal periode akuntansi untuk membalik jurnal penyesuaian tertentu. Akan tetapi tidak semua jurnal penyesuaian dibuat jurnal pembalik. Jurnal pembalik ini dibuat jika diperlukan untuk menghindari kesalahan pencatatan pada awal periode akuntansi berikutnya. Adapun jurnal penyesuaian yang perlu dibuat jurnal pembalik antara lain. Yang pertama,
penyesuaian tentang piutang atau pendapatan yang masih harus diterima. 2. Penyesuaian tentang utang beban atau beban yang harus dibayar. 3. Penyesuaian tentang pendapatan diterima di muka, tetapi saat penerima dicatat sebagai pendapatan. Dan yang terakhir, penyesuaian tentang beban dibayar di muka, tetapi saat pembayaran dicatat sebagai beban. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga teman-teman bisa paham dan mengerti mengenai jurnal penutup dan jurnal pembalik. Jika ada kekurangan dan kesalahan kata, harap dimaklumi. Terima kasih.